kematian Kresna, kehancuran Yadawa, awal zaman Kali Yuga. Di sebuah zaman yang dipenuhi keperkasaan dan keagungan, di tanah Bharata, hiduplah kaum Yadawa yang dipimpin oleh Kresna, titisan Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menegakkan Dharma. Namun, segala sesuatu yang ada di dunia fana ini memiliki batasnya, dan demikian pula kejayaan Yadawa yang akhirnya harus menemui kehancurannya. Setelah Perang Besar Mahabharata berakhir, dunia memasuki masa transisi. Kresna, setelah mengantarkan Pandawa menuju kemenangan dan menegakkan kembali keadilan di Hastinapura, kembali ke kerajaannya di Dwaraka. Meskipun kerajaan itu tampak makmur dan sejahtera, bayang-bayang kehancuran telah mengintai kaum Yadawa. Pada suatu hari, para pemuda Yadawa yang sombong dan penuh angku bermain-main dengan seorang resi tua. Mereka menyamar sebagai seorang wanita hamil dan bertanya kepada resi tersebut apakah anak yang dikandungnya akan menjadi prajurit perkasa atau raja besar. Sang resi, yang merasa dipermainkan, mengutuk mereka dan berkata bahwa dari dalam perut itu akan lahir sebatang gada besi yang akan menjadi penyebab kehancuran Yadawa. Tak lama kemudian, kutukan itu menjadi nyata. Dari penyamaran tersebut benar-benar lahir sebuah gada besi yang kemudian dihancurkan dan dibuang ke laut. Namun, serbuk besi dari gada itu berubah menjadi ilalang yang kelak akan menjadi senjata pemusnah kaum Yadawa sendiri. Hari demi hari, angkara murka semakin tumbuh di hati para pemuda Yadawa. Mereka menjadi semakin sombong, mabuk dalam kejayaan mereka sendiri, dan mulai melupakan Dharma. Suatu ketika, di tepi pantai Prabhasa, mereka berpesta pora, meminum anggur hingga mabuk. Dalam keadaan tak sadar, perselisihan kecil meletus menjadi pertikaian besar. Mereka mulai menyerang satu sama lain, menggunakan ilalang yang tumbuh dari serbuk gada besi sebagai senjata. Ilalang itu berubah menjadi anak panah tajam yang membunuh siapa saja yang terkena. Dalam sekejap, kaum Yadawa yang perkasa saling membinasakan satu sama lain. Melihat kejadian itu, Kresna yang telah lama memahami bahwa kehancuran ini adalah kehendak takdir, hanya bisa menyaksikan dengan hati yang sedih. Dia pergi menyendiri ke hutan dan duduk di bawah pohon besar dalam perenungan yang mendalam. Saat itulah seorang pemburu bernama Jara, yang tengah mencari buruan di hutan, melihat kaki Kresna yang bersinar dari kejauhan. Dalam penglihatannya, ia mengira itu adalah rusa, lalu melepaskan anak panahnya. Panah itu menembus kaki Kresna. Sang pemburu segera mendekat dan terkejut melihat bahwa yang terkena panahnya bukanlah rusa, melainkan Kresna sendiri. Jara gemetar ketakutan dan segera meminta maaf. Namun, Kresna tersenyum lembut dan berkata, "Jangan takut, wahai Jara. Semua ini adalah kehendak takdir. Seperti aku datang ke dunia ini dengan suatu tujuan, demikian pula kepergianku telah ditentukan." Dengan penuh kedamaian, Kresna duduk bersila, lalu mengembuskan napas terakhirnya. Roh sucinya meninggalkan dunia ini, kembali ke kediaman Wisnu di Vaikunta. Dengan wafatnya Kresna, samudera mulai menelan Dwaraka. Kota yang megah itu perlahan tenggelam, menghilang dari dunia manusia. Dunia memasuki zaman baru, zaman penuh kegelapan dan keburukan, yaitu zaman Kali Yuga, masa di mana Dharma merosot, kejahatan merajalela, dan manusia semakin jauh dari kebajikan. Awal zaman Kali Yuga. Ketika ombak terakhir menelan Dwaraka, meninggalkan hanya riak di permukaan laut, dunia memasuki era baru, zaman Kali Yuga. Ini adalah zaman di mana kebenaran mulai memudar, keadilan melemah, dan manusia semakin jauh dari Dharma. Dengan kepergian Kresna, pelindung dunia, keseimbangan terguncang, dan bayangan kehancuran merayap ke setiap sudut bumi. Tanpa Kresna dan para Yadawa, kerajaan-kerajaan di Bharata mulai bertikai. Para raja yang dulu tunduk pada keadilan kini haus akan kekuasaan. Perang kecil berkobar di mana-mana, persekutuan retak, dan pengkhianatan menjadi hal biasa. Para Brahmana yang dulu dihormati kini dipertanyakan, sementara kebenaran digantikan oleh tipu daya. Di kota Hastinapura, Raja Parikesit, cucu Arjuna, berusaha mempertahankan Dharma. Namun, cobaan datang dalam wujud Kali, roh kegelapan yang menjelma sebagai seorang pria berwajah licik. Kali mendekati Parikesit dengan kecerdikan, membawa kebusukan ke dalam istana dan menanamkan benih keserakahan dalam hati para pemimpin.
Pada suatu hari, Parikesit, yang tengah berburu di hutan, merasa kehausan. Ia memasuki pondok seorang resi tua yang tengah bermeditasi. Merasa tidak dihiraukan, Parikesit, yang saat itu dikuasai amarah, mengambil seekor ular mati dan melilitkannya di leher sang resi sebagai bentuk penghinaan. Sang resi tidak bereaksi, tetapi putranya yang bernama Sringi, seorang anak muda dengan kekuatan luar biasa, merasa terhina. Dengan amarah membara, ia mengutuk Parikesit bahwa dalam 7 hari, sang raja akan mati karena gigitan ular Takshaka, raja para naga. Kutukan ini menandakan bahwa bahkan penguasa yang berusaha menjaga keadilan tidak bisa menghindari kejatuhan, karena Kaliuga telah merajalela. Ketika Parikesit wafat, kerajaan Bharata semakin terpuruk. Rakyat mulai melupakan yajna, persembahan suci, lupa akan ajaran Veda, dan lebih mementingkan harta serta kesenangan duniawi. Para pedagang mulai menipu, para Brahmana kehilangan kemurnian mereka, dan para ksatria tidak lagi melindungi yang lemah. Hukum rimba menggantikan keadilan, dan kebijaksanaan kuno perlahan menghilang. Di seluruh dunia, kejahatan meningkat. Saudara melawan saudara, orang tua tidak dihormati oleh anak-anak mereka, dan kebenaran hanya menjadi ilusi. Alam pun turut menangis, sungai-sungai mengering, hujan tidak turun tepat waktu, dan tanah menjadi tandus. Namun, meski kegelapan menyelimuti dunia, secercah harapan tetap ada. Para resi suci tetap menjaga api Dharma di sudut-sudut bumi, menunggu saatnya bagi dunia untuk kembali menemukan cahayanya. Ramalan masa depan. Di dalam kitab-kitab suci, tertulis bahwa Kaliuga akan berlangsung selama ribuan tahun, membawa penderitaan dan kesesatan bagi umat manusia. Namun, di akhir zaman ini, seorang avatar baru akan turun ke bumi untuk membangkitkan kembali Dharma, mengakhiri siklus kehancuran, dan membawa manusia menuju zaman keemasan yang baru, Satya Yuga. Dan hingga saat itu tiba, manusia harus berjuang, tidak hanya melawan dunia luar, tetapi juga melawan kegelapan dalam diri mereka sendiri. Semua yang Anda lihat bisa menjadi dongeng, dan Anda bisa mendapatkan cerita dari semua yang Anda sentuh. Dukung dan ikuti channel ini untuk selalu mendengarkan dongeng yang indah. Dunia dongeng adalah tempat bermain imajinasi yang luar biasa.